wabarakatuh. Mohon maaf, bukan karena apa. Sebetulnya saya, di depan saya ini ada sahabat saya. Pada waktu 2 bulan yang lalu, saya oleh Profesor Taufik Abdullah diminta membawakan makalah mengenai penemuan makam Fatih Gajah Mada di Brebek Nganjuk. Ini orangnya saya bawa. Persiapan sudah matang. Tahu-tahu surat undangan itu baru saya terima hari Jumat yang lalu. Saya harus membuat makalah yang luar biasa beratnya, hanya 2 hari. Ternyata judulnya dimunculkan sejarah musik keroncong untuk saya bawakan. Memang betul bahwa saya ini berdiri di Indonesian Keroncong Musik Center. Jadi begini, bahasan saya sebanyak hampir 50 halaman. Dan main-main ini, betul-betul musik keroncong, ya. Saya sampaikan di sini merupakan musik milik bangsa Indonesia. Dan di sini ada makalah yang membuktikan bahwa karena saya hanya 10 menit, ya, jadi pembuktiannya itu dibaca saja, ya. Nah, terus lalu masalah tentang khususnya evolusi dan sebagainya kita tidak bahas karena menyangkut alat dan lagu dan sebagainya tidak saya bahas. Tapi saya konsentrasikan kepada hubungannya keroncong dengan perjuangan bangsa Indonesia. Nah, itu penting sekali. Saya bedakan atas 3 masa. Dari masa sebelum pre-kemerdekaan, artinya pre-kemerdekaan, durante kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Itu sangat berperan putra-putra bangsa yang namanya dengan tanda petik buaya keroncong itu, ya. Itu diantaranya sangat menonjol. Itu yang beliau namanya Bapak Kusbini, lalu Bapak Ismail Marzuki, lalu Bapak Kesan. Dan ini mohon betul-betul supaya saya walaupun sebentar, mohon maaf, ini ceritanya menggugah rasa bangsa Indonesia, jangan sampai menjadi kehilangan kepercayaan diri. Saya akhirnya karena prihatin kepada moral akhlak bangsa yang menurun terjun bebas pada tahun 2006, karena tiap tahun saya mengadakan lomba cipta keroncong tingkat nasional memperolehkan piala saya, yang setiap tahun Bapak Menteri Jurowati itu memberikan pengantar. Dan terima kasih saya juga di Indonesian Keroncong Center, ya, telah diakui negara oleh karena Bapak Menteri Kebudayaan ini telah ikut serta dalam Dewan Kehormatan. Di Dewan Kehormatan itu Bapak Profesor, mohon maaf, itu ada Profesor Anhar Gonggong, ada Profesor Taufik Abdullah, ada Profesor yang baru kenal juga ikut, Bismar Siregar. Saya ingin mengkondisikan bahwa ini harus benar-benar secara moral yang Indonesian Keroncong Center oleh karena ini adalah milik leluhur kita yang jelas sangat berperan dalam perjuangan bangsa, kan gitu. Jadi di dalam masa sebelum kemerdekaan itu banyak lagu-lagu yang telah diciptakan oleh Bapak Kusbini sebagai namanya kewajiban manusia. Itu diantaranya Pak Kusbini telah menerangkan untuk gandrungnya persatuan. Terus Pak Kusbini juga mengarang lagu Bersatu, Rela, Cinta Tanah Air, dan Merdeka. Ada satu lagu yang sangat mempunyai cerita historis yang panjang sekali, dan Bapak kita ketahui bahwa ada lagu Bagimu Negeri. Ya, Bagimu Negeri ini diceritakan oleh Bapak Kusbini yang sangat heroik sekali. Oleh karena apa? Oleh karena itu pertama kali Bapak Kusbini itu kalimatnya seperti ini: padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri Indonesia Raya. Itu aslinya. Kemudian ya Indonesia Raya itulah yang diperjuangkan bagi Indonesia Raya. Indonesia Maha Besar, Indonesia Maha Agung. Sandi dalam lagu Bagimu Negeri pada waktu Kusbini menimang-nimang mempertimbangkan lagu ciptaan tersebut, banyak negara Jepang telah berkuasa penuh di Indonesia. Waktu itu juga di pertengahan tahun 1942. Dilarangnya segala macam perkebunan dan dilarangnya kebangsaan Indonesia Raya merupakan pertanda bahwa perjuangan kemerdekaan tidak dapat dilancarkan secara terbuka. Pada zaman yang sangat sulit tersebut,
Orang harus pandai-pandai merahasiakan cita-cita sebenarnya. Maka tersiratlah untuk masukkan sandi, yaitu rahasia atau kode di dalam lagu kanak-kanak yang pertama-tama ia ciptakan. Yang disajikan adalah cita-cita negara Indonesia merdeka yang bebas dari penjajahan, namun bukan negara kerajaan, tapi negara republik. Dan untuk itu Indonesia hendaknya lahir. Yang dilahirkan adalah negara Republik Indonesia, disingkat dengan huruf RI, R besar, R besar. Nah, RI itulah yang dicantumkan Gus Bini dalam perkataan negeri. Jadi bukan negeri biasa, bukan. RI. Yang benar saya maksudnya tersebutnya itu Republik Indonesia. Jadi bukan negeri yang negeri itu bukan. Pikiran republik dilarang besar oleh pemerintah Belanda. Apalagi di zaman Jepang. Kalau orang tidak hendak ingin dibunuh oleh pemerintah Jepang. Berubah karena Bung Karno. Gus Bini sudah siap akan bawa lagu-lagunya ke keroncong ke Sorong Radio, kemudian tertahan lagi karena dalam perjumpaannya dengan Bung Karno di gedung Juang Menteng 31. Sekarang gedung 245 terjadi jauh pendek yang menyebabkan Gus Bini harus merombak cair lagunya. Perjumpaan itu hanya sebentar sampai berdiri. Apakah, katanya Bung Karno, apakah Mas Gus sekarang sudah digalit? Tegur Bung Karno, kok tidak mengarang lagu perjuangan? Gus Bini yang sudah meresapi lagu ciptaannya dengan spontan menyanyikan lagu Bagi Negeri. Bung Karno mengangguk-anggukkan kepala sebagai tanda persetujuannya. Tetapi setelah sampai pada akhir lagu yang cairnya berbunyi Indonesia Raya, Bung Karno menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, rombak cairnya, Indonesia Raya tidak tepat. Sambil berkata demikian, Bung Karno menepuk-nepuk bahu Gus Bini dan berkata, yang Gus Bini berkata bahwa bersyukur sekali bahwa beliau ditegur oleh Bung Karno. Pada saat itulah dia teringat kelahirannya Jumat Legi yang didapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan raga yang lengkap dan sehat, sehingga ia dapat merasa harus berjuang untuk cita-citanya. Untuk perjuangan itulah yang merasa wajib mengikhlaskan jiwa raga. Nah, jiwa raga itulah, kata-kata itulah yang bukan dalam renungan Gus Bini Bagi Negeri Indonesia Raya sebanyak 11 buku kata. Jumat Legi menurut hitungan Jawa itu Jumat 6, Legi 5, jumlahnya 11, jadi sama dengan Indonesia Raya. Gus Bini bagaikan disambar kilat menambah kata kami di belakang jiwa raga, sehingga jiwa raga kami samalah suku katanya. Dengan demikian Indonesia Raya sebanyak 11 suku kata. Secara lengkapnya sekarang Bagi Negeri menjadi padamu negeri kami bernyanyi, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Itu kenyataan sejarah. Jadi banyak sejarah yang direkam oleh musisi keroncong, khususnya tentang rayuan Pohon Kelapa, itu sangat terkenal. Dunia Berdamai itu ada kisahnya lagi, bahwa Pak Gesang dengan lagunya Dunia Berdamai hampir dibunuh oleh Jepang kalau dia mengganti kata-kata berangkai, ya. Jadi kalau tidak mengganti kata-kata berkake menjadi berangkai. Jadi akhirnya Pak Gesang dengan lagu Dunia Berdamai akhirnya digantilah kata-kata tersebut. Kemudian masalah lagu-lagu yang diciptakan Bapak Ismail Marzuki itu sangat luar biasa. Beliau ini sangat terkenal lagu-lagunya dengan Juta Malam, Jauh di Mata di Hati Jangan, yang menggambarkan untuk seperti Juta Malam itu adalah panggilan yang merupakan perpisahan dengan kekasihnya di stasiun Jatinegara, melepaskan kekasihnya untuk bertempur melawan penjajah Belanda. Lalu Sepasang Mata Bola, itu juga suatu kisah perjuangan pada waktu semasa perang kemerdekaan. Terus Melati di Tapal Batas, kemudian Sapu Tangan dari Bandung Selatan, lagu Bubur Bunga, luar biasa. Itu benar-benar tersentuh hati kita kalau mendengarkan lagu tersebut. Lalu ada lagi yang dijalankan oleh Pak
Ismail Marzuki seperti Kopral Dono, Letnan Sersan Mayorku, terus Karangan Bunga dari Selatan. Tapi juga ada lagu Rangkaian Melati yang sayangnya di lagu ini dicetak oleh Bapak Maladi, yang waktu itu Bapak Maladi sebagai Menteri Penerangan yang pertama sambil memikul senjata betul-betul melawan Belanda pada tahun sejak tahun sebelum kemerdekaan, lewat radio berpidato memimpin para pejuang di medan laga sambil mengarang lagu Rangkaian Melati. Lagu ini timbul akibat sebagai perlawanan bangsa Indonesia yang sangat disiksa, diibaratkan ribuan rakyat Indonesia yang dibunuh oleh Jepang, direkam oleh Pak Maradi seperti itu. Puncaknya yang paling terkenal pada masa durante perang kemerdekaan itu adalah Halo Halo Bandung yang diciptakan oleh Bapak Ismail Marzuki dengan yang terkenal Halo Halo Bandung ibu kota Priangan, Halo Halo Bandung kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api. Mari kita rebut kembali. Jadi pada waktu itu pejuang tidak hanya merebut kota Bandung, tapi seluruh kota-kota atau daerah-daerah yang diduduki penjajah itu direbut dengan sambil bernyanyi Halo Halo Bandung. Semasa pasca kemerdekaan boleh saya utarakan di sini kita bangsa seperti banyak sekali ribuan lagu-lagu yang saya rekam, ya itu lagu keroncong yang banyak menyangkut alam semesta, cinta tanah air, ketuhanan, Pancasila, sungai, Pakistan itu Bengawan Solo sampai terkenal ke Jepang dan sebagainya. Dan mohon maaf saya itu oleh Pakistan dianggap anak angkatnya Pakistan. Nah, jadi ada foto di sini saya bernyanyi dengan Pakistan dan bernyanyi juga pada waktu saya sebagai pelaksana Yayasan Gesang di Taman Mini. Itu ada fotonya. Jadi bersama Pak Jurowati juga di sini seperti yang ada di makalah ini. Mohon maaf. Ya. Ini saya dengan Pak Gesang, kemudian Pak Jurowati, Titik Pusat dan sebagainya. Ya saya dititipkan oleh Ibu karena waktunya. Tapi ada begini. Sesudah pasca kemerdekaan pun musisi keroncong berperan terus-menerus terus lagunya Cinta Tanah Air, Cinta Pancasila, Jaga Tanah Air, Generasi Muda dan sebagainya. Lalu akibat lomba cipta keroncong yang saya lakukan tiap tahun 2006, 2007, 2008, 9, 10. Sekarang temanya Samrul, ya. Tahun 2010 itu dengan lomba cipta lagu anak-anak, dan insya Allah 2012 saya akan melombakan lagu keroncong anak-anak. Ada suatu saya yang sangat terkesan hubungan saya. Mohon maaf kalau yang hadir di sini ada utusan dari Malaysia. Saya hormat. Assalamualaikum Datuk-Datuk dari Malaysia. Oleh karena saya bersahabat dengan saudara Pusat, konduktor yang sangat terkenal, yang saya sudah sampai ke rumah beliau di Kuala Lumpur. Beliau sudah sampai ke rumah saya karena Muhibat Titian Muhibat dari Malaysia datang di Commercial Hall lalu datang ke rumah saya. Nah, saya bersahabat beri ceritanya bahwa beliau ini akhirnya sebagai konduktor belajar diutus oleh Malaysia, belajar musik ke Jerman, ya. Komponis Jerman yang terkenal sekali, anaknya dijadikan istrinya. Anaknya dua, Ismail dan siapa itu Bu? Ismail sama siapa saya lupa. Jadi saya akan dengan Pusat namanya. Dan mohon kepada beliau, siapa saya tidak tahu yang ada di sini, bahwa ada suatu kisah, mohon maaf saja, ya, bukan karena saya ingin mengakibatkan perpecahan Indonesia dan Malaysia, akibat dari pidato atau kata-kata Bapak Menteri bekas Perdana Menteri Anwar Ibrahim di koran tanggal 30 Oktober tahun 2008, ya, itu kalau tidak salah, ada di sini catatannya. Itu beliau mengatakan bahwa lagu Ledali-Dali dan Rasa Sayangi itu adalah milik Indonesia, tapi juga kebudayaan Malaysia. Nah, yang begini menurut saya ini ambivalen ini tidak enak, ini kata-kata kebudayaan ini tidak enak. Lalu saya akhirnya disaksikan juga oleh utusan Menteri Kebudayaan di rumah saya itu, dan Dirjen Hakim, saya mengambil
suatu sikap. Jangan sekali-kali bahwa lagu Jali-Jali dan Rasa Sayangi diambil oleh Malaysia. Itu ada hukum internasional tentang hak cipta. Nah, kemudian beliau pada waktu lomba cipta lagu Kerontong final, ya, yang saya lakukan tiap tahun, datang ke rumah, hadir dan berpidato. Beliau ini Datuk, kalau saya Harun Said waktu itu mengatakan bahwa ya Indonesia itu kaya sekali dengan budaya yang bagus-bagus, tapi budaya yang bagus-bagus tidak dipelihara. Tapi kalau diutik-utik oleh orang, marah orang Indonesia. Ya, jadi ini sebetulnya saya minta pada penonton juga supaya saya tidak disebut mengarang, ada foto dan kata-kata ucapannya langsung. Selain itu pada waktu lomba cipta kerontong ada lagu yang saya akan nyanyikan. Kalau saya di Cirebon Allah saya akan menyanyi karena saya penyanyi dengan rekaman Tom Swastikarta yang kasetnya sebetulnya didengarkan di Kerontong. Judulnya Senandung Serumpun Bangsa. Nah, Senandung Serumpun Bangsa itu menyangkut hubungan mesra Indonesia dan Malaysia. Nah, itu jadi kalau boleh tadi joget dan sebagainya, saya akan menyanyikan. Ya, ini lagu Senandung Serumpun Bangsa, lagu persahabatan Indonesia Malaysia. Tepuk tangan. Diciptakan oleh saudara Aidil Pimpin Nasution. Lagunya tersusun jaringan 10, kami berdatang sebasipu dari seberang Selat Malaka, bawa senandung serumpun bangsa. Bermusim waktulah berlalu, di bawah angin deru-menderu, namun hati tetap berpadu. Serumpun bangsa tak pernah layu, himbau mengimbau sepanjang masa. Senandung kasih serumpun bangsa, indah tersulam dalam bahasa negara Malaysia dan Indonesia. Ya, habis ya. Dan mohon kami dari Direktur Kerontong kepada Menteri Kebudayaan agar dapat melaksanakan seutuhnya perintah Undang Dasar 45 pada pasal 32 bahwa ini harus diayomi, dibiayai, dirawat, dibantulah kalau bisa. Jangan hanya bahasa Jawanya abad saja, hanya kata-kata saya ini berjuang sendirian. Nah, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. R.H. Sutomo, karena kalau yang klimaks itu tidak boleh dilewati lagi, nanti jadi malah berantol. Jadi saya terima kasih pada akhir yang menyenangkan dan sangat indah tadi mengenai khususnya